Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Laporan Akuntansi dan Keuangan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan ke-12, sebenarnya kita masih membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ya, karena pembahasan kita itu berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini saya akan menunjukkan menggunakan website ya. Teman-teman juga bisa buka websitenya untuk menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Sebenarnya teman-teman pastinya sudah pernah ya menggunakan atau mempraktekkan bagaimana membuat jurnal sampai kepada laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, tapi di sini saya akan ulas sedikit berkaitan dengan mekanisme atau siklus di dalam perusahaan jasa. Nah, teman-teman silahkan buka websitenya ya di sini. Bentar, kita buka yang ini. Ini saya ambil dari website journal.id/id/blog/akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, pertama kita lihat ya apa sih perusahaan jasa itu? Ya, perusahaan jasa ini merupakan ya didefinisikan menurut Kotler. Ya, Kotler menyampaikan tentang definisi daripada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ya, sebenarnya perusahaan tersebut berkaitan dengan perusahaan jasa ini berkaitan dengan transaksi atau kegiatan operasional yang memang tidak menghasilkan barang, melainkan dia menghasilkan jasa. Ya, jadi tidak menyebabkan adanya perpindahan kepemilikan, tetapi suatu tindakan yang memang tidak berwujud. Nah, sama dengan Kotler ya, ada pendapat lain yang dinyatakan oleh Adrian Payne ya. Adrian Payne ini menyampaikan atau mendefinisikan daripada perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang milik sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Ya, lalu ada lagi pendapat ahli yang ketiga, yakni yang disampaikan oleh Glenn Ross menyebutkan bahwa perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang memiliki serangkaian aktivitas intangible. Intangible berarti tidak berwujud ya, antara dua pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah daripada pelanggan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh daripada perusahaan jasa ya berkaitan dengan perusahaan jasa. Ya, Mi, aku lagi di rumah Inang. Aku ngajar dulu ya, Mi, lagi ngajar bentar. Ya, ntar aku lanjut lagi ngobrol. Ya, bentar. Oh, iya, iya. Ya udah, Mi ya, jangan lupa minum cover honey-nya ya. Langsung minum cover honey. Ya, Mi. God bless you. Iya, ntar. Iya, kita ntar misalnya hari kedua, betul. Ya. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh perusahaan jasa ya. Untuk contoh perusahaan jasa ini, jasa contoh perusahaan jasa profesi seperti dokter, kemudian ada akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Ya, lalu ada jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan juga angkutan umum. Ya, ada layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Kemudian ada jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Lalu ada penginapan seperti hotel, asrama, dan juga mes. Lalu ada penyedia layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. Selanjutnya adalah
jasa perawatan seperti salon dan spa. Ya, jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa mulai dari nomor 1 sampai 7 itu adalah contoh daripada perusahaan jasa. Ya, contoh daripada perusahaan-perusahaan jasa. Kemudian perusahaan jasa tersebut tentunya bisa terlihat bahwa mereka tidak menghasilkan barang berwujud, melainkan mereka hanya memberikan servis. Ya, jadi teman-teman tentu sudah memiliki gambaran pada saat membuat jurnalnya pasti berbeda, lalu nanti kita akan tuangkan ke dalam laporan keuangannya pun pasti menyesuaikan dengan jurnal-jurnal yang sudah kita buatkan. Nah, kita lihat karakteristik daripada perusahaan jasa. Ya, merujuk pengertian perusahaan jasa, maka dapat kita peroleh beberapa karakteristik dari perusahaan jasa. Adapun karakteristiknya seperti kegiatan utamanya itu menjual jasa. Karena perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utama perusahaan jasa pun hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya saja. Ya, karena dia memang tidak menjual produk, jadi atas jasa yang dia miliki aja. Kalau tadi dia punya salon, hanya memberikan jasa berupa salon kecantikan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Ya, karakteristik atau ciri khas yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Tapi yang kita ketahui bahwa jasa merupakan bentuk intangible, sehingga perusahaan jasa tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. Ya, sehingga perusahaan jasa ini tidak menjual produk yang bisa disimpan, ya, yang tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. Meskipun produknya tidak dapat dilihat, tetapi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Ya, bisa dilihat demikian. Kemudian hasilnya tidak dapat disamakan. Ya, hasilnya itu tidak dapat disamakan. Hasil dari usaha jasa itu sangat subjektif. Nah, bergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggannya. Sehingga hasil usaha jasa tidak dapat disamakan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Ya, jadi kan kepuasan daripada konsumen kan tentunya juga berbeda-beda ya. Konsumen A, dia merasakan berbeda. Oh, konsumen B ternyata juga merasakannya juga berbeda. Sehingga kepuasannya itu tergantung kepada penilaian daripada konsumen. Biasanya konsumen akan memberikan rating atau memberikan bintang ya. Kalau dia puas, startnya dikasih 5. Kalau biasa aja ya startnya dikasih 3 atau 2 aja. Nah, penyebabnya yakni karena ukuran kepuasan setiap orang itu berbeda. Selain itu, kualitas karyawan juga tergantung kondisi psikologis, kesehatan, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh karyawan yang memiliki sejak pagi hingga sore pasti berbeda dalam memberikan pelayanannya. Layanan pagi pasti lebih prima dibandingkan dengan layanan yang dilakukan sore hari saat kondisi karyawan sudah capek, ya nggak sih? Biasa kalau orang atau karyawan yang sudah dibebankan pekerjaan yang lama, load-nya terlalu banyak atau terlalu overload, ya overload, sehingga pekerjaannya nggak maksimal. Kalau dia udah bekerja lebih dari 9 jam, pasti udah terlalu lelah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Karena hasilnya itu tidak dapat disamakan. Kemudian yang keempat ya, karakteristik yang keempat tidak ada harga pokok produksi. Betul ya, kalau teman-teman lihat harga pokok produksi itu hanya khusus untuk perusahaan manufaktur. Ya, kalau perusahaan manufaktur itu baru mengolah bahan mentah menjadi barang dalam proses, menjadi barang jadi, kita perlu harga pokok produksi. Kalau nggak ada pengolahan bahan mentah menjadi barang dalam proses dan menjadi barang jadi, ya tidak perlu dan tidak adanya harga pokok produksi. Kemudian karakteristik yang sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lainnya.
Ya, karakteristik yang sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lainnya adalah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan. Harga pokok produksinya tidak ada dan penjualannya juga tidak ada. Nah, perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang, ya, perusahaan jasa ini tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku produksi. Hal tersebut membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Ya, jadi nanti harga pokok produksinya nggak perlu dong Pak, nggak perlu kita buatin ya. Karena memang tidak ada pengolahan bahan mentah menjadi barang dalam proses tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan karakteristik yang berikutnya yaitu karakteristik yang kelima, tidak ada standar harga yang umum. Ya, tidak ada standar harga yang umum, kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginannya. Sehingga harga jasa tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ya, jadi kalau dikatakan memang tidak ada standar harga yang umum. Lalu kita lanjutkan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Untuk teman-teman kita lihat siklus akuntansi perusahaan jasa sama dengan jenis perusahaan lainnya. Ya, sama dengan perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan itu tentunya akan menjadi baik dan benar ya, karena bisa dikatakan bahwa sebuah laporan keuangan itu ya. Ya, di sini berikut adalah siklus daripada akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi dan analisis analisis transaksi atau penggolongan. Kita harus pastikan dulu ya. Ya, langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisa transaksi. Ya, langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Nah, akuntan atau Anda harus akuntan kita harus mengidentifikasikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Ya, sehingga bisa dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi itu dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang memang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif ya. Bisa dicatat kalau memang ada dokumennya kan. Kalau ada invoice-nya, ada faktur, invoice atau faktur, ada e-faktur pajaknya baru kita bisa akui. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak usah dicatat. Ya seperti itu. Nah kemudian akuntan
ya memiliki bukti yang dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Jadi buktinya itu harus ada berupa faktur atau faktur pajak atau e-faktur atau ada surat setoran pajak, cukai dan pabean ya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti apa untuk memiliki bukti ya? Tadi kan saya bilang harus ada buktinya. Contohnya seperti nota pembelian, lalu ada kwitansi penjualan dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, kita harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan guna memudahkan kita dalam menggunakan persamaan matematis ya. Persamaan dasar akuntansi ya, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ya, aktiva sama dengan utang plus modal. Nah, kemudian kita lanjutkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Ya, pencatatan transaksi ke dalam jurnal ya, yang pertama itu setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis. Ya, jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan kita pada tahap-tahap selanjutnya. Ya, jadi seperti itu. Itu mekanisme atau proses kita yang kedua dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, setelah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kita akan melakukan pemostingan ke buku besar. Ya, postingan ke dalam buku besar ini yang kalau teman-teman punya gambaran itu seperti ya, misalnya bentuknya adalah T-account. Ya, kalau T-account itu yang paling mudah, yang paling simple ya. Kita tinggal taruh debit di kiri, kredit di sebelah kanan. Tinggal kita masukkan. Ya, kita akan melakukan pemostingan ke dalam buku besar. Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Nah, postingan buku besar ini sendiri kita nggak perlu buat satu persatu ya. Kalau teman-teman udah menggunakan software accounting ya tinggal di-input aja kan, lebih gampang kan. Tinggal kita searching ya, tinggal kita pilih ya, kita aktifkan. Misalnya mau membuka postingan buku besar dari Januari sampai Desember tahun 2020. Nah, itu langsung keluar. Ya, melakukan pemostingan transaksi ke dalam buku besar. Lalu buku besar adalah kumpulan daripada rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Ya, jadi di situ mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Bukan hanya aktiva sebenarnya, ada pasifanya juga. Kemudian bila kita lihat ya, di sini berkaitan dengan pemostingan ke dalam buku besar ini, golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nomor akun, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada jenis transaksi, tanggal berapa, nomor, dan nama akun. Ini sebenarnya bukan yang e-account nih, tapi dia adalah bentuknya adalah yang skontro. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu kita menghitung saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total daripada nilai akun. Ya, kemudian yang keempat, penyusunan neraca saldo. Ya, teman-teman bisa melakukan
penyusunan neraca saldo, dan neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Dan cara menyusun neraca saldo itu biasanya sangat mudah. Kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Dan saldo pada neraca saldo itu harus sama. Saldo pada neraca saldo itu harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Jadi kita jangan asal main aja, tapi kita nggak membuat neraca saldonya asal masukin aja, ternyata neraca saldonya tidak balance. Paling bahaya kan kalau nggak balance, berarti jurnal kita pasti ada yang salah, atau pada saat mengelompokkan atau melakukan pemostingan ke dalam buku besarnya itu ada yang ngaco. Nah, seperti itu. Setelah kita melakukan penyusunan neraca saldo, mekanisme kita yang berikutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Ya, di situ kita akan melakukan penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Ya, kalau ada yang salah pasti kita harus bikin adjustment ya, atau kalau ada dokumen-dokumen yang dirasa penting atau misalnya ada Pak catatan berkaitan dengan notulen hasil rapat umum pemegang saham, ternyata ada pembagian dividen. Kan mau nggak mau kita harus bikin jurnal penyesuaiannya, atau pengakuan terhadap sewa dibayar di muka yang belum dieksekusi, atau misalnya pembayaran hutang gaji yang masih gantung, ya kan? Karena kita belum melakukan eksekusi pembayaran gaji. Nah, ini kan harus dikalkulasikan dan harus dibuat jurnalnya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penyesuaian ini biasanya dilakukan secara periodik. Ya. Biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian kita pun harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Dan saldo dari akun-akun pada buku besar itu dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva ya. Kalau teman-teman lihat kelompok aktiva, kalau di dalam neraca pasti selalu ada di sebelah kiri. Terdiri dari aktiva lancar, yang mana aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kemudian di bawahnya ada, kemudian di dalam aktiva lancar juga ada perlengkapan. Nah, untuk aktiva tetap ada peralatan, kendaraan, komputer, meja, kursi ya, itu ada di aktiva tetap. Sebelah kiri, sebelah kanannya sudah pasti pasiva, terdiri dari hutang dan modal. Hutangnya terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Di dalamnya berkaitan dengan utang ke bank ya. Utang bank juga ada yang utang jangka pendek, ada yang jangka panjang juga, ya kan. Kemudian ada utang direksi, lalu di bawahnya ada modal, dan modal itu bukan hanya modal tunai, uang tunai saja, tapi juga ada modal saham. Nah, itu ada sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Nah, dari sana teman-teman akan melihat ya, kita sudah kelompokkan ke dalam aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus balance atau seimbang. Ya, contohnya penyusutan peralatan, ya kan? Kita kan akan mengakui penyusutan peralatan dengan membuat jurnal biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian uang sewa yang belum dilunasi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian neraca saldo. Setelah penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian atau biasa disebut dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu, kita akan membuat neraca lajur. Nah, neraca lajur, penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, jadi akan mengacu pada neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian.
Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur ini bisa dilakukan secara mudah. Ya kan, neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan juga neraca. Dan keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Itu menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya setelah kita buatkan neraca lajur, kita akan membuatkan penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi kalau teman-teman punya bayangan, apa neraca lajur yang kalau kita kerjain di buku ledger yang besar itu loh, kalau teman-teman SMK tahu ya yang ngambil jurusan akuntansi, buku ledger yang gede itu, nah kita kerjain di situ. Jadi sekarang kan kita udah punya software accounting. Kalau ada software accounting, teman-teman langsung ngerjain di input aja di software accounting. Ya, ada Salvina, ada Mayop, ada Accurate, ada Fox Pro, ada Terpadu atau TPDK, dan lain sebagainya. Nah, dari neraca lajur, mekanisme kita yang berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, langkah selanjutnya ya di dalam menyusun laporan keuangan ini, berdasarkan informasi neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, ada neraca, dan juga ada laporan arus kas. Laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Lalu setelah itu mekanisme yang berikutnya adalah penyusunan jurnal penutup. Ya, penyusunan jurnal penutup. Nah, bila kita lihat ya, untuk jurnal penutup ini, teman-teman tahu ya punya gambaran kalau jurnal penutup itu kita akan membalikan yang kemarin penjualan ada di sebelah kiri atau di sebelah kredit, sekarang kita balik penjualan ke sebelah debit lawan transaksinya ikhtisar laba rugi. Begitu pula dengan beban atau biaya. Kalau beban itu adanya di debit, sekarang kita harus balik ya. Pindah kemana, kita pindahin ke kredit lawan transaksinya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya ya berkaitan dengan penyusunan jurnal penutup. Ya, dengan membuat jurnal penutup ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Ya, kenapa sih Pak kita pindahin penjualan yang tadinya di kredit, sekarang kita pindahin ke debit? Alasannya karena kita mau menolkan. Ya, caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening tersebut. Kalau penjualan kita mau nolin, maka kita pindahin ke debit. Kalau beban kita mau bikin kita mau nolin, kita harus pindahin ke kredit karena beban itu saldo normalnya ada di debit. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, selanjutnya rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Ya, rekening-rekening nominal ini harus ditutup karena memang rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Nah, kemudian setelah kita membuatkan jurnal penutup, ya, karena tadi jurnal penutup ini untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan kan. Di dalam jurnal penutup itu kita bisa melihat ya, oh ternyata nilai penjualan sekian, lalu kita mau tutup kita balik ya, makanya seperti membuat jurnal tadi ya, ikhtisar laba ruginya di kredit, penjualannya pindah ke debit. Nah, setelah melakukan penyusunan jurnal penutup, kita akan membuatkan jurnal pembalik. Ya, jurnal pembalik itu yang kayak gimana, Pak? Nah, tahapan jurnal pembalik ini adalah tahap pembalikan beberapa akun yang memang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya.
Ya, jadi di sini tahap pembalikan beberapa akun yang memang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Jadi kita balikin lagi ke saldonya. Nah, akun perkiraan yang dibalik ini biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Ya, akun perkiraan yang dibalik ini biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan memang belum dijatuh tempo. Bila kita lihat sewa dibayar di muka kan memang belum jatuh tempo kan. Maka dari itu kita harus balik kan. Sewa dibayar di muka pertama kali kita jurnal sewa dibayar di muka pada kas. Sekarang kita mau mengakui karena dia belum jatuh tempo, bener nggak? Harus diakui. Tapi kalau udah jatuh tempo, jurnalnya gimana Pak? Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kita harus hati-hati ya. Pada saat membuat jurnal pembalik. Kenapa sih harus dibikin jurnal pembalik segala? Nah, kembali lagi kepada prinsip akuntansi berterima umum atau prinsip akuntansi yang lazim bahwa kita kan harus menggunakan sesuai atau mengimplementasikan standar akuntansi keuangan ke dalam pelaporan keuangan kita kan. Maka dari itu kita harus ngikutin, ya kita harus mengikuti jurnal pembalik. Jadi mekanismenya ya memang di dalam perusahaan jasa kita harus buat ya kita harus kerjakan. Ya. Nah setelah jurnal pembalik lalu kita akan membuatkan neraca akhir atau awal setelah penutupan ya di sini tapi ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikut. Ya, bila seperti itu, tapi ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Ya, yang dihasilkan disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Karena kan kita nanti di periode bulan berikutnya kan kita harus bawa kan saldo yang kemarin dibawa ke saldo ke tahun ke bulan berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Berikut ini adalah jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Ya, bagaimana nih? Berkaitan dengan jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Perbedaan karakteristik antar jenis perusahaan juga menyebabkan adanya perbedaan untuk beberapa transaksi yang ada pada perusahaan jasa. Berikut beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa ya. Beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah pembelian. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Ya, transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Nah, transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja itu semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan. Ya, kalau itu transaksi pembelian produk ya, karena kegiatan membeli suatu produk. Selanjutnya, kita harus mencatat transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Ini benar gak sih? Penjelasannya kayaknya salah. Kan di sini kan transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja ya, bukan pembelian jasa, perusahaan jasa dong ini. Ini namanya
perusahaan dagang atau trading company ya. Kalau pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, kalau perusahaan jasa baru nih penjelasan yang di bawahnya. Selanjutnya, kita harus mencatat transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Misalnya, salon kecantikan melakukan pembelian berupa hair dryer, gunting, alat catok, vitamin, vitamin rambut di toko merah merona. Maka setelah pembelian dilakukan, kita harus segera mencatatnya dalam pembukuan usaha. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita pembeliannya itu, kaliannya itu dilakukan di perusahaan jasa. Lalu pendapatan. Pendapatan seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, ya pasti tujuannya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, adapun pendapatan dari perusahaan jasa, ya, adapun pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Ya, jadi memperoleh pendapatan karena adanya pelayanan kan, adanya pelayanan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya transaksi pendapatan wajib dicatat dalam pembukuan perusahaan baik tunai maupun kredit. Ya, transaksi pendapatan ini wajib dicatat dalam pembukuan perusahaan baik tunai maupun kredit. Kalau penjualan jasanya secara tunai, ya kita pakai kas bertambah. Tapi penjualan jasanya secara kredit berarti piutang usaha yang bertambah. Ya, setelah ada pembelian produk di perusahaan jasa ya, tadi contohnya salon kecantikan, pembelian produk-produk di merah merona tadi kan, lalu melakukan pendapatan. Selanjutnya adalah pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan, perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban. Adapun contoh beban-beban yang biasanya dikeluarkan seperti beban tagihan listrik, telepon, internet, administrasi, dan juga beban-beban lainnya. Dan kalau perusahaannya makin besar, beban-beban yang akan dilakukan atau beban-beban yang akan dikeluarkan pun akan semakin banyak. Kita lanjutkan. Transaksi berikutnya adalah penerimaan piutang kalau memang penjualannya dilakukan secara kredit. Ya. Nah, piutang ini merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit. Ya, piutang ini merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatat. Ya, sehingga pada waktu pelunasan piutang kita pun harus mencatat. Ya, iya kali kalau nggak dicatat, ya kan? Tentu harus dicatat juga. Nah, berikutnya adalah penanaman modal atau investasi. Ya, pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Nah, semua investasi itu juga harus dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dengan demikian, pembagian hasil dan pengembaliannya dianggap jelas. Nah, itulah informasi tentang akuntansi perusahaan jasa yang perlu teman-teman ketahui. Dengan begitu kita bisa membedakan ya antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lain. Selain itu, dengan memahami jenis transaksi, maka kita juga dapat menentukan pos atau akun dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi secara benar. Nah, dengan demikian, kita bisa mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Jumlah dan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berbeda
antara perusahaan bergantung pada besar atau tidak lingkup operasional perusahaan itu sendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke website berikutnya ya teman-teman, silakan buka. Di sini ada akuntansilengkap.com ya, di situ membahas tentang 10 siklus akuntansi perusahaan jasa dan tahapannya secara lengkap. Ya, teman-teman silahkan buka website tersebut ya. Kalau teman-teman punya model yang lain atau menggunakan buku malah semakin bagus. Nah, silakan dibaca bukunya berkait sampel buat kita membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, 10 siklus akuntansi perusahaan jasa dan tahapan lengkapnya di sini teman-teman bisa lihat. Siklus akuntansi perusahaan jasa, bila kita lihat dalam diagram, pertama itu ada tahap pencatatan, kedua adalah tahap pengiktisaran, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Ya, teman-teman bisa melihat modelnya adalah seperti itu. Ya, bila dilihat, ya di situ ada tahap pencatatan meliputi pendahuluan, kemudian ada sumber pencatatan, lalu ada bukti pencatatan, analisis bukti pencatatan. Lalu ada jurnal dan kemudian buku besar. Lalu yang kedua, membahas yang tahapan kedua adalah tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran ini meliputi neraca saldo, lalu ada jurnal penyesuaian, dan ada kertas kerja. Dan untuk tahap laporan itu meliputi laporan laba rugi, ya. Kemudian ada laporan perubahan modal, ya. Lalu ada neraca, jurnal pembalik, jurnal penutup, neraca sisa setelah penutupan. Ya, seperti itu. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini, pertama kita lihat kembali ya, bahwa definisi siklus akuntansi adalah sebuah penyelesaian akuntansi secara manual. Nah, contohnya siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang maupun jasa pada prinsipnya sama saja. Yang membedakan hanya pada jenis transaksi. Ya, yang membedakan hanya pada jenis transaksinya saja. Nah, kita lihat satu persatu ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa seperti yang sudah kita bahas di website sebelumnya ya, analisis dulu transaksinya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan jurnalnya. Lalu yang ketiga adalah lakukan postingan buku besar. Lalu yang keempat adalah neraca saldo atau neraca percobaan. Ya, neraca saldo atau neraca percobaan. Kemudian yang kelima adalah adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Setelah buat jurnal penyesuaian, kita lakukan neraca lajur. Setelah neraca lajur, kita buat laporan keuangan. Habis laporan keuangan, ada jurnal penutup, jurnal pembalik, dan ada neraca akhir atau awal setelah penutupan. Nah, kita lihat nih ya. Untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, kita lihat. Nah, di situ yang pertama ada analisis tentu akan dicatat dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Contoh dokumen sumber yang sering kita temui, diantaranya adalah kwitansi, kemudian ada faktur penjualan, ada faktur pembelian, ada penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lainnya. Ya, jadi bila kita lihat, contoh dokumen sumber yang sering kita temui diantaranya ada kwitansi, kemudian faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan juga lainnya, di mana ketika kita sudah memperoleh dokumen-dokumen tersebut, barulah kita akan
buatkan jurnalnya, ya kan. Kita analisis transaksinya. Kalau nggak ada bukti, di jurnal nggak perlu, ya kan. Ya kalau nggak ada fakturnya, apa yang mau di jurnal? Kan kita membuat jurnal berdasarkan dokumen, berdasarkan evidence, baru kita buatkan jurnal. Tadi kita lihat di website sebelumnya harus ada dokumen, baru kita akan buatkan jurnal. Nah, berdasarkan itu tadi ada kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu pembuatan jurnal. Nah, di dalam pembuatan jurnal ini, teman-teman bisa melihat ya, kegiatan penjurnalan adalah penulisan jenis akun beserta jumlahnya dari bukti-bukti transaksi. Dari pengumpulan bukti transaksi tersebut lalu dicatat dalam jurnal harian atau biasa disebut juga dengan jurnal umum. Ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Silakan teman-teman membuka contoh macam-macam bukti transaksi perusahaan. Yang masih di website yang sama, kita akan melihat contoh daripada transaksi sambil menunggu dibuka ya. Ya,